Tahukah antum apa itu bidah? Pengertian umum dari bidah adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada, atau perbuatan yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah yang ditambah-tambahkan atau diada-adakan tanpa adanya sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah, atau tidak pernah tertulis di dalam Al-Quran, tapi diwajibkan untuk dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seluruh bidah itu adalah sesat. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda lagi, setiap bidah itu sesat dan setiap yang sesat itu kelak ke neraka. Dan apa yang disampaikan Rasulullah tersebut adalah berdasarkan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 94. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sehingga menurut sabda Rasulullah dan menurut surah Al-Imran ayat 94, bahwa bidah itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah yang tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bidah. Karena sabda Rasulullah mengatakan bahwa seluruh bidah itu sesat dan menyesatkan. Karena ada beberapa ulama terdahulu di Timur Tengah setelah wafatnya Rasulullah, mereka telah membagi bidah itu menjadi beberapa bagian, seperti bidah hasanah, bidah sayyi'ah, bidah mahmudah, dan lain-lain. Sehingga tentunya kita harus tetap berpegang pada ajaran Rasulullah atau lebih percaya kepada Rasulullah ketimbang ulama-ulama terdahulu itu. Karena dengan membagi-bagi bidah, mereka sudah melakukan perbuatan bidah, sebab tidak sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa seluruh bidah itu sesat. Jadi mereka itu sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, ada juga orang kafir menyamakan hal duniawi sebagai dalil atau alasan untuk membenarkan perbuatannya. Misalnya mereka mengatakan bahwa kalau perbuatan mereka bidah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka menggunakan jam tangan juga merupakan perbuatan bidah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jam tangan atau jam dinding adalah usaha manusia untuk mengetahui perhitungan waktu, terutama dalam hal mengetahui waktu-waktu sholat yang telah ditentukan oleh Rasulullah agar kita bisa sholat tepat waktu. Dan perhitungan waktu ini sudah dilakukan sejak dahulu kala, di mana dahulu perhitungan waktu dengan melihat pergerakan bulan dan matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 96, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan waktu. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sehingga membandingkan jam tangan dengan kondisi Rasulullah di zaman dahulu adalah juga merupakan perbuatan bidah, mendustakan Allah dan Rasulnya, karena tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran tentang perhitungan waktu. Begitu juga handphone sebagai alat komunikasi atau alat menyampaikan informasi atau menyampaikan risalah agama pengganti surat menyurat, sebagaimana Rasulullah dahulu bersurat kepada Raja Persia, Raja Romawi, guna seruan untuk memasuki agama Islam. Demikianlah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan bidah yang mereka lakukan, sehingga mereka semakin terseret ke dalam arus bidah stadium akhir karena telah membantah Allah dan karena tidak mendapat petunjuk dari Allah, serta karena alasan yang mereka paparkan tidak sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165, Rasul-rasul itu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 149, katakanlah, alasan yang kuat hanya pada Allah atau menurut Al-Quran, maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.